Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Elsie Oktaviani Maha. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Di dalam audit siklus persediaan dan pergudangan, ada beberapa subtopik atau tujuan pembelajaran, yaitu fungsi bisnis dalam siklus, serta dokumen dan catatan terkait. Bagian audit persediaan, audit akuntansi biaya, prosedur analitis, observasi fisik persediaan, audit penetapan harga dan kompilasi, dan yang terakhir, integrasi pengujian. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara, tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan meliputi persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Penilaian persediaan juga sulit bagi apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting, dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima, dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Di sini saya lebih khusus akan menjelaskan fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Dalam mempelajari siklus persediaan dan pergudangan, kita akan menggunakan contoh perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi, barang dalam proses manufaktur, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Siklus persediaan dan pergudangan terdiri dari dua sistem terpisah, tetapi terkait erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang lainnya dengan biaya terkait. Adapun 6 fungsi bisnis akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Kedua, menerima bahan baku. Ketiga, menyimpan bahan baku. Keempat, memproses barang. Kelima, menyimpan barang jadi. Dan yang keenam, mengirimkan barang jadi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai memproses pesanan pembelian. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian untuk memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang terotomisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu, dengan pesanan yang dilakukan atas bahan baku yang diminta untuk memenuhi pesanan pelanggan, atau melalui pesanan yang dilakukan atas dasar perhitungan bahan baku secara periodik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah inspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan, dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Pengendalian dan akuntabilitas merupakan hal penting untuk semua transfer tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk diproduksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memproses barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, ramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan, menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah, di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Bagi banyak perusahaan, terdapat pergerakan barang secara fisik dalam perusahaan ketika mentransfer persediaan dari bahan baku ke barang dalam proses ke barang jadi. Serupa dengan pengiriman barang jadi, transfer persediaan dalam siklus persediaan dan pergudangan harus diotorisasi oleh dokumentasi transfer yang layak untuk memastikan keakuratan transfer biaya antar akun persediaan pada neraca. Itulah penjelasan ke-6 fungsi pembentuk siklus persediaan dan pergudangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis catatan yang digunakan untuk persediaan, yaitu file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual merupakan jenis catatan yang digunakan untuk persediaan. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Informasi yang dapat diandalkan merupakan informasi yang memenuhi sifat dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video pengajaran tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.